ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Hari ini kampanye propaganda tidak hanya dilakukan oleh orang, oleh manusia, tapi oleh mesin. Nah, saya ingin masuk ke soal fenomena demokrasi di era digital. Ya, ada pandangan yang mengatakan bahwa masuk era digital ini itu bisa mendorong demokrasi, mendorong modernisasi demokrasi kita ya. Dan di era digital ini ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa didorong secara lebih cepat, lebih modern, lebih efektif dan efisien. Misalnya mendorong transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan lain sebagainya. Tapi pada sisi yang lain ada juga yang mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua gitu. Demokrasi di era digital ini itu kebebasan itu menjadi dewa, tapi pada saat yang sama kebebasan itu bisa kebablasan. Dan itu yang terjadi hari ini. Betul. Nah, bagaimana Anda melihat atau merespon demokrasi atau e-demokrasi kita? Ya, ini yang disebut sebagai fenomena frenemy. Frenemy. Iya. Jadi digital transformasi digital itu friend sekaligus enemy. Musuh dari demokrasi dan deliberasi ini. Oh, gitu ini ya. bukan teman tapi mesra, tetapi teman tapi musuh. Sekaligus musuh. Teman sekaligus musuh ya. Jadi sulit memang untuk dihadapi. Mau dimusuhin, dia memberikan banyak manfaat terhadap demokrasi, terhadap kebebasan. Hari ini kan kita mau mengkritik pemerintah kan gampang banget gitu. Salurannya ada gitu. Mau ditelan semuanya, ada racun juga. Ada racun juga. Itu enemy. Jadi kalau kita lihat pemilu di berbagai negara ya, 2 pemilu Amerika Serikat terakhir, kemudian referendum Brexit, keluarnya Inggris dari Eropa, pemilu di Brasil, pemilu di Argentina, pemilu di India, Filipina, termasuk di Indonesia, itu pemilu yang memberikan kabar yang kurang sedap terhadap e-demokrasi. Jadi demokrasi itu bersifat memecah belah, memecah belah masyarakat terpecah belah karena pilihan politik yang berbeda, dan kemudian juga menjadikan ruang publik ini terprivatisasi. Dalam arti apa? Kalau media sosial itu ruang publik, orang akan tahu bahwa ngomong di ruang publik itu ada etikanya. Nggak boleh membuli orang, nggak boleh aboroi dan lain. Tetapi ya kalau kita lihat media sosial, justru itu yang terjadi kan. Ini ruang publik atau ruang privat? Kalau ruang privat kita boleh maki orang, kita boleh membuli macam-macam, nggak apa, ruang privat. Tetapi ini ruang publik kan sebenarnya. Jadi kepala kita itu mengalami kebingungan ketika kita menggunakan gadget ini, ketika kita membuka WhatsApp group, kita membuka Facebook kita itu seakan-akan bingung ini ruang privat atau ruang publik. Jadi udah nggak ada batasan lagi antara ruang privat dan ruang publik. Kacau balau. Padahal demokrasi itu harus ditentukan oleh kemampuan kita untuk membedakan mana urusan privat, mana urusan publik. Oke. Nah, saya kembali lagi ke beberapa negara tadi yang Mas Agus bilang. Pengalaman pemilu di beberapa negara itu melahirkan ancaman disintegrasi malah ya. Betul. Perpecahan sosial. Betul. Apa persisnya yang terjadi? Jadi, kita sebut Amerika misalnya. Ya. Mbahnya demokrasi. Betul. Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi yang tadi gitu ya, bahwa satu orang itu karena kita ketemu secara digital, itu kan kita nggak ketemu secara langsung. Karena kita nggak ketemu secara langsung, kita itu tidak punya empati kepada lawan bicara. Maka orang sangat ekspresif dan seenaknya gitu ya. Jadi hilangnya kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak. Itu. Nah itu yang pertama itu. Jadi kalau itu kan semua orang mengalami pada level individu seperti itu.
Nah, pada level sistem demokrasi, pada sistem pemilunya, yang terjadi adalah bahwa hari ini kampanye propaganda tidak hanya dilakukan oleh orang, oleh manusia, tapi oleh mesin. Ya. Yang disebut sebagai propaganda komputasional. Jadi propaganda yang menggunakan sistem komputasi, sistem internet, menggunakan analisis big data, orang yang melakukan itu tidak kelihatan. Nah, padahal di mana orang itu boleh menyembunyikan diri, dia akan berbuat jahat. Nah, jadi propaganda pemilu di era e-demokrasi itu dijalankan oleh orang-orang yang bisa bergerak sebagai the invisible hand. Mereka menguasai algoritma, menguasai big data, dan mereka menggunakan itu untuk mempropaganda. Isinya adalah kebencian, ujaran kebencian, dan lain-lain gitu. Nah, kita ini pada umumnya ordinary people, orang biasa, nggak paham itu. Nggak punya informasi yang memadai. Kenapa di WhatsApp saya tiba-tiba ada pesan seperti ini? Siapa yang nyebar gini kita nggak tahu, tapi kita terpengaruh oleh itu. Oke. Gitu. Jadi apa yang dimainkan di dunia maya, katakanlah permusuhan, kebencian, lalu kemudian akhirnya terjadi pembelahan atau perpecahan. Pertanyaan saya, apakah perpecahan di dunia maya itu juga bisa menyebabkan perpecahan di dunia nyata? Oh betul, itu merembet betul ketika Donald Trump kalah, Joe Biden menang, itu perpecahan di dunia maya kemudian kan merembet ke bumi kan. Oke, terjadi kerusuhan gitu ya? Kerusuhan. Gedung putih di bumi hangus seperti itu. Cukup sering terjadi di Amerika Serikat, kelompok muslim, non-muslim itu bentrok di media sosial, akhirnya mereka bentrok di jalanan. Akhirnya bentrok. Padahal yang menyebar permusuhan itu belum tentu orang beneran. Betul, jadi yang punya fanpage muslim dan non-muslim itu ternyata itu akun-akun palsu. Dan mereka itu adalah robot. Gitu. Betul, itu robot, dua-duanya yang bikin orang Rusia. Yang bikin orang Rusia. Tetapi itu semua itu yang terjadi di pemilu 2015, 16 sama 2020. Dua kali mereka. Oh, sudah 2 kali ya. Dan ini pengalaman buruk bagi demokrasi. Bayangkan kalau Amerika Serikat sebagai the champion of demokrasi aja seperti itu, apalagi kita. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya 2019 kemarin kita cukup selamat karena ini nggak sistemik, tapi 2024 sangat berbahaya. Oke. Nah, apa bahayanya di 2024? Bahayanya begini, karena partai politik, para kandidat paham betul orang Indonesia sekarang yang menggunakan media sosial itu besar sekali. Dan oleh karena itu mereka akan fokus untuk berkampanye di media sosial. Kampanye di media sosial berarti menggunakan big data, menggunakan cyber troll, menggunakan cyber trope, dan lain-lain. Mereka menyewa agen-agen propaganda mungkin asing, dan kalau kita sebut agen-agen propaganda komputasional itu tidak peduli kontennya itu memecah belah, memusuhan apa, yang penting kandidat saya menang, kandidat lawan itu terjungkal. Kandidat yang buruk maupun kandidat yang baik, yang bermoral, itu ketika mereka tahu bahwa mereka bisa memanipulasi opini publik menggunakan media sosial, itu akhirnya mereka sama saja. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.